akibat dari ketidakseimbangan hormonal, beliau menjadi sangat mudah emosi, meledak-ledak, kemudian juga memiliki gangguan kognitif sehingga tidak mampu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak, yang bermanfaat ya, bahkan banyak keputusan-keputusan yang merugikan negara Amerika Serikat waktu itu. Teman-teman semuanya, beberapa hari lagi kita akan sampai juga ya pada tanggal 14 Februari 2024. Suatu peristiwa, suatu hari yang sangat kita tunggu-tunggu karena rakyat Indonesia akan menunaikan haknya untuk memilih presiden yang nanti akan mengemban tugas melayani negara ini selama 5 tahun ke depan, mulai dari tahun 2024 hingga 2029. Jadi ini peristiwanya akan sangat luar biasa, dan media-media asing internasional juga sudah mewartakan bahwa ini adalah pemilu terbesar di dunia karena melibatkan peserta pemilu terbesar di dunia ya, supaya Anda tahu bahwa Indonesia ini negara yang memiliki penduduk terbesar keempat dunia ya, tentu saja, dan pemilih 70% adalah generasi milenial. Peristiwa hari ini dengan kontestasi kampanye beberapa bulan terakhir yang kita lihat bersama menunjukkan adanya satu fenomena yang sangat-sangat dramatis ya, terkait dengan kontestan paslon 01, 02, dan 03, dan kemudian mengingatkan saya pada peristiwa 100 tahun yang lalu ya, tepatnya di bulan Agustus 1923, tapi tidak terjadi di Indonesia, terjadi di belahan lain dunia, yaitu negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat waktu itu ya, 100 tahun yang lalu terjadi peristiwa mengguncang negara tersebut karena presiden mereka, presiden yang ke-29 yaitu Warren Harding, wafat mendadak karena serangan stroke ya, pada waktu itu, dan kemudian beliau langsung digantikan oleh wakil presidennya ya. Jadi Warren Harding, ini saya cerita tentang Warren Harding ya, bukan cerita tentang apa yang ada di Indonesia saat ini ya. Jadi Warren Harding itu mengawali karirnya sebagai senator ya, dan kemudian pada 2 tahun sebelum beliau wafat bertarung ya untuk memperebutkan kursi presiden, dan akhirnya beliau itu menang menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-29. Tetapi yang tidak banyak diketahui oleh orang adalah hal atau kejadian atau persoalan yang dihadapi oleh Warren Harding sendiri, terutama dari sisi kesehatan. Jadi beliau ini memang ketika naik menjadi presiden ya, menang dalam kondisi yang jauh dari sehat. Beliau punya riwayat penyakit jantung, kemudian punya riwayat stroke ya, dan karena Warren Harding ini adalah seseorang yang sangat hedonis ya, terkenal sekali suka mabuk-mabukan ya, dan hidupnya tidak teratur begitu, walaupun seorang politikus ya, tetapi ketika itu ya di usia yang sebetulnya tidak terlalu tua ya, masih usia 55 tahun ketika bertarung untuk memperebutkan kursi presiden, tapi di usia 55 tahun tapi dalam kondisi kesehatan yang jauh dari prima ya, penuh dengan penyakit yang membahayakan, dan benar bahwa kemudian setelah 2 tahun menjadi presiden meninggal mendadak karena serangan stroke ya. Jadi memang cerita tentang Harding ini menimbulkan satu fenomena yang disebut sebagai Harding effect atau Harding error, karena kondisi kesehatannya yang jauh dari prima, kondisi kesehatan jantungnya dan pembuluh darahnya itu membawa akibat, yaitu Presiden Harding ini tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai presiden secara optimal. Banyak kejadian-kejadian, banyak keputusan-keputusan yang kemudian melahirkan skandal, karena ternyata keputusan-keputusan itu blunder ya, atau merugikan negara. Dan pengawasan kepada lembaga-lembaga yang terkait,
pengawasan kepada orang-orang yang terlibat di dalam kepemerintahannya, ya, menteri-menterinya, kabinet-kabinetnya, itu menjadi jauh tidak efektif, ya, sehingga praktis sebetulnya pemerintahan Presiden Harding selama 2 tahun itu adalah pemerintahan yang boleh dibilang dianggap terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat, ya. Itu berkaitan karena kondisi kesehatan yang memengaruhi hormonal, ya. Jadi karena orang tidak sehat, apalagi yang terkena adalah jantung dan pembuluh darah, itu menimbulkan ketidakseimbangan hormonal yang memengaruhi banyak hal, ya, termasuk fungsi kognitif dari otak yang sangat dikendalikan oleh hormon dan neurotransmitter, dan juga metabolisme. Jadi itu semua sangat memengaruhi performa ataupun kinerja dari Presiden Harding, sehingga dalam masa 2 tahun kepemimpinannya, pemerintahannya, akibat dari ketidakseimbangan hormonal, beliau menjadi sangat mudah emosi, meledak-ledak, kemudian juga memiliki gangguan kognitif sehingga tidak mampu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak, yang bermanfaat, ya, bahkan banyak keputusan-keputusan yang merugikan negara Amerika Serikat waktu itu, ya. Jadi memang ada juga berita atau ada juga spekulasi yang menyatakan akibat dari ketidakefektifnya performa dari Presiden Harding ini, maka meninggalnya karena stroke mendadak dan sekaligus serangan jantung itu, ada yang berspekulasi bahwa itu terjadi karena pembunuhan, ya. Artinya Presiden Harding itu meninggal bukan karena stroke tetapi karena dibunuh, sehingga mengalami perdarahan mendadak dan kemudian meninggal. Nah, jadi sebetulnya moral of the story-nya, ya, moral ceritanya itu adalah bahwa kita sebagai bangsa besar, negara Indonesia, kita harus memiliki kesadaran yang penuh, ya, untuk memilih siapa presiden yang paling cakap, yang paling sehat, yang paling punya performa tinggi, yang paling capable, dilihat dari latar belakang pendidikan, dilihat dari rekam jejak, dilihat dari riwayat kesehatan, ya, dan riwayat mental juga, gitu. Jadi sebetulnya riwayat-riwayat kesehatan, riwayat mental, ya, kecakapan dan sebagainya itu tidak melulu harus ditunjukkan, ya, oleh pemeriksaan dari rumah sakit, ya. Sama seperti kurang lebih yang terjadi pada Presiden Harding. Beliau ketika 100 tahun yang lalu itu ikut kontestasi dalam pemilihan presiden Amerika Serikat waktu itu juga sebetulnya dalam kondisi yang jauh dari sehat, karena udah punya riwayat serangan jantung, sudah memiliki riwayat penyakit stroke, gitu, ya. Tapi ya somehow bisa diluruskan dan akhirnya menjadi presiden. Tapi akibatnya adalah hanya mampu untuk bertahan selama 2 tahun dan kemudian meninggal. Jadi memang sekali lagi fenomena-fenomena tersebut bisa terjadi pada negara manapun, bisa terjadi juga pada negara kita, bisa terjadi juga pada banyak negara, bisa terjadi pada banyak tokoh. Yang penting adalah kita sebagai rakyat harus memiliki kecerdasan, harus memiliki kesadaran yang utuh agar kita mampu untuk menunaikan hak sekaligus kewajiban kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dan bagaimana negara ini akan berlangsung, ya, masa depan negara kita itu sepenuhnya di bawah ampuan atau di bawah kinerja yang paling optimal dari seorang presiden, ya. Kita akan sangat menentukan siapa yang nanti akan menjadi presiden kita. Maka jangan sampai kejadian Harding effect atau Harding error ini terjadi juga di negara kita hanya karena kita memilih presiden hanya dengan menggunakan faktor emosi belaka. Apalagi kalau kita memilih presiden, kita mencoblos siapa dari paslon 01, 02 ataupun 03 itu hanya karena kita sudah menerima uang, sudah menerima sembako, sudah menerima BLT, dan kita merasa memiliki kewajiban untuk memilih orang yang telah memberikan kepada kita macam-macam itu. Jadi sekali lagi, ayo kita tingkatkan kesadaran kita, kecerdasan kita, karena satu suara menentukan masa depan bagi negara ini. Jangan sampai Warren Harding effect itu menimpa
negara kita ya. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang terbaik, yang beriman, yang bertakwa, yang cerdas, baik hati, otak maupun keimanannya. Amin ya robbal alamin.